Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Eka Zaini dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tidar, kelas konten 1 NPM 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Pengertian teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar. Namun, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Yang kedua yaitu tujuan teori humanistik. Tujuan itu sendiri mencapai pemahaman diri, mencapai aktualisasi diri, dan mencapai realisasi diri. Tokoh psikologi humanistik yaitu ada 4. Yang pertama Carl Rogers, yang kedua Benjamin Bloom dan David, yang ketiga Honey dan Mumford, yang keempat Kolb. Pandangan Rogers tentang belajar. Roger menjelaskan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Yang kedua, pandangan Benjamin dan David. Tahapan belajar. Beliau menjelaskan bahwa lebih menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai oleh individu setelah melalui proses belajar. Dan tujuan belajar yang dikembangkannya diringkas ke dalam 3 kawasan yang disebut taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu kawasan kognitif yang berupa pemahaman, pengetahuan, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Yang kedua, kawasan afektif yang berupa pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Yang ketiga yaitu psikomotorik yang berupa peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Pandangan Kolb tentang belajar. Beliau membagi 4 tahapan belajar. Yang pertama, pengalaman konkret, yaitu ini merupakan tahap paling dini dalam proses belajar. Yang kedua, pengalaman aktif dan reflektif, yaitu siswa mampu mengadakan observasi aktif terhadap kejadian. Yang ketiga yaitu konseptualisasi, teori tentang sesuatu. Konseptualisasi, siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau teori tentang sesuatu yang diamatinya. Yang keempat, eksperimentasi aktif, yaitu siswa mampu mengaplikasikan suatu aturan umum, konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata atau baru. Kemudian pandangan Honey dan Mumford tentang terhadap belajar. Beliau membagi 4 tipe siswa. Yang pertama aktivis, yaitu mereka yang suka melibatkan diri dalam pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, reflektor. Siswa cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah. Yang ketiga, teoritis. Biasanya tipe siswa sangat kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Yang keempat, pragmatis, merupakan mereka yang menaruh perhatian pada aspek praktis dari segala sesuatu. Yang berikutnya, penerapan teori humanistik dalam pembelajaran atau kegiatan instruksional menurut Irwan adalah melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan belajar. Kemudian menentukan materi belajar, pembelajaran. Lalu mengidentifikasi
mengenai behavior siswa. Terus mengidentifikasi topik-topik yang kemungkinan siswa mempelajari secara aktif atau mengalami. Selanjutnya mendesain wahana atau lingkungan, media, fasilitas dan sebagainya yang akan digunakan siswa untuk belajar. Kemudian membimbing siswa belajar secara aktif, membimbing siswa memahami hakikat makna dari pengalaman belajar mereka, membimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman terbaru, membimbing siswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang baru, mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa. Haryati 2017. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.